list building dan juga CRM. Pertama kita langsung ke list building dulu ya. Boleh di-share screen. Nah, list building dan juga CRM untuk tema hari ini, yaitu perbanyak list dan juga rawat customer. Next. Oke, jadi setelah kemarin pertemuan pertama kita yang tentang digital marketing udah beres, tentang get leads-nya udah beres, nah selanjutnya kan masuk ke strategi marketing mulai dari kemarin copywriting sampai CS, dan sekarang lanjut ke list building dan juga CRM. Jadi emang tahapan pertama itu pasti di digital marketing, setelah semuanya beres, udah masuk list-list berdatangan, traffic naik ke tempat kita. Nah, baru deh kita mulai ke strategi lanjut di list building ini. Apa sih list building itu? Jadi list building ini lebih ke mengumpulkan database target market bisnis kita. Dikumpulkan dalam bentuk file. Jadi kalau kita nggak punya database-nya, mau jualan kemana? Ya kan? Kita nggak bakal bisa jualan, nggak bisa memberikan penawaran, nggak bisa promosi kalau kita nggak punya database. Nggak punya list lengkapnya gitu. Jadi pentingnya list building itu di sini. Dan kenapa harus list building? Percaya nggak sih nggak ada customer yang setia, Ibu? Aku udah 3 tahun di Fireres, pasti dari tahun ke tahun agen pun berganti-ganti terus. Selalu ada yang out dan in, pastinya karena itu udah seleksi alam. Nah, makanya gimana caranya kita menyikapi hal tersebut? Nah, mulai dari list building ini, perbanyak terus leads yang masuk, dirawat, dikelola, sehingga bisa jadi reseller baru, bisa jadi agen baru kita. Next. Nah, kenapa? Tadi baik lagi, ujung-ujungnya database. Kenapa database itu penting banget? Dimulai dari yang kemarin di digital marketing udah dijelasin ya. Kalau setiap ada leads yang masuk, ada setiap orang yang komen, ada setiap orang yang nanya-nanya, itu perlu banget buat dimasukin ke dalam database kita. Karena itu tuh aset bagi bisnis apalagi baju anak ini ya. Karena sebenarnya aset kita nggak cuma produk atau barang yang kita jual, tapi aset kita ini justru database. Database itu hal yang sangat penting dalam kita berjualan saat ini ya. Nah, ini ada massive list. Massive itu artinya banyak. List itu ya list customer kita. Jadi harus ngumpulin sebanyak-banyaknya list customer. Yang pasti yang pertama tadi banyak, selanjutnya harus tertarget dan juga responsif. Nah, dari mana sih list building list itu bisa datang, bisa kita kelola? Itu dari ada 3, dibagi 3. Yang pertama ada on traffic, yang kedua ada organic traffic, yang ketiga ada paid traffic. On traffic ini data yang udah kita punya sekarang, yang udah kita miliki sekarang, tapi mungkin masih belum beres, masih belum rapih ya. Dari mulai cuma nama, nomor HP, dan biasanya email. Nah, itu. Nah, yang kedua ini organic traffic. Jadi kalau organic traffic ini gratis, nggak berbayar. Tapi diperlukan konsistensi dan juga branding yang besar, yang lama. Butuh konsisten, rajin apa? Rajin posting, rajin upload. Nah, itu branding all shop-nya, branding sosial medianya.
Dan nanti traffic bakalan datang traffic itu dari postingan dan konten-konten yang udah kita upload ke sosial media. Nah, itu kan list yang bakal datang nanti ke kita. Nah, itu. Dan ada juga pay traffic. Dia berbayar seperti ads yang kemarin juga udah sempat disinggung di digital marketing. Kalau ads, ya kelemahannya dia harus keluar uang. Tapi dia bisa dikendalikan. Kenapa bisa dikendalikan? Karena kalau ada uang, kita tinggal ngeiklan, bisa milih berapa traffic yang mau kita dapat, jenjangnya. Sedangkan kalau organic traffic, lemahnya nggak bisa dikendalikan. Karena kita nggak tahu bakal berapa banyak traffic atau kunjungan yang masuk ke kita kalau pakai organic traffic. Nah, kalau organic traffic ini sebenarnya bagus. Yang sering kita pakai, yang sering virus juga pakai, yaitu branding sosial medianya, branding shop kita, sehingga banyak orang yang kenal, sehingga banyak orang yang tahu, dan akhirnya berkunjung ke tempat kita. Next. Nah, setelah traffic datang, kunjungan datang, ini proses list building-nya. Jadi kalau ini salah satu proses list building-nya ya, teman-teman. Seperti kalau di virus shop pertama kali yang harus disiapkan yaitu kolam. Kolam tempat kita mau ngumpulin umpamanya ikan-ikan ini. Yaitu customer-customer kita mau taruh dia di mana. Kolamnya itu di mana. Contohnya itu kolam itu ya medianya. Nah, ini contohnya grup WA. Misalkan mau open reseller. Nah, berarti kolamnya, medianya yaitu grup WA. Terus langkah selanjutnya umpan. Umpannya apa yang bakal kita siapkan untuk calon customer ini? Umpan itu bahan promosinya yang bisa narik si customer ini untuk masuk ke kolam kita. Contohnya, misalnya kita open reseller. Promosinya apa nih? Misalkan hanya dengan pembelian 1 PC sudah dapat harga reseller misalkan. Nah, itu umpannya, highlight tagline besarnya untuk mancing orang masuk ke kolam yang udah kita buat. Nah, terus selanjutnya proses pengumpulan. Proses pengumpulannya itu untuk si umpan ini masuk ke kolam itu kayak gimana? Di call to action-nya. Entah kita mau open link, grup terbuka, atau hubungi nomor WA, bisa. Nah, kalau di virus shop, salah satu strategi kita sering open grup terbuka, jadi nggak kita campur antara customer lama dan juga customer baru. Jadi kenapa di grup virus itu sebenarnya banyak grupnya? Karena kita punya jenjang. Ya, antara agen, antara reseller mitra pun kita punya beberapa grup, karena yaitu perbanyak list terus, perbanyak kolam terus. Jadi setiap kolam yang udah masuk, seenggaknya kalau 10% closing aja itu udah, alhamdulillah udah sangat-sangat banyak. Jadi ini pentingnya list building, terus perbanyak leads. Nah, itu tadi call to action, kita itu biasanya open grup terbuka. Jadi kita woro-woro bikin flyer gitu kan, open reseller, virus shop. Nah, media promosinya apa yang kita tawarkan. Nah, proses pengumpulannya kita langsung open grup terbuka. Jadi kita taruh link grupnya di sosial media kita. Jadi yang mau join misalkan langsung aja klik link di bio Instagram misalnya. Atau kalau misalkan di Facebook, captionnya bisa banget langsung aja klik link di sini untuk join grup. Nah, itu bisa ya. Jadi orang langsung masuk ketika orang itu tertarik, ketika orang itu emang tertarik tuh sama penawaran yang kita kasih, open reseller, mereka ngeklik grupnya, mereka gabung, berarti mereka itu tertarget, salah satu yang tertarget. Mau untuk nyoba open reseller itu. Nah, selanjutnya apa? Beri makan. Nah, ini tuh setelah kita kumpulkan tuh customer-customer kita di dalam satu kolam, yaitu grup WA,
pastinya nggak langsung dijualin, tapi lebih ke ngasih makan tuh sampai dia seenggaknya kalau ikan gemuk lah ya. Yang mulai dari sharing dulu, terus ngasih tahu dulu apa aja keuntungan yang bakal mereka dapat kalau mereka join. Terus realisasi dari yang udah dijanjikan di open reseller tuh apa? Misalnya open reseller harga satu pieces cuma dapat harga reseller, atau promonya free gift untuk join hari ini. Nah, itu bisa diseling dengan sharing dulu, terus tanya-tanya dulu, atau bikin list absen, teman-teman. List absen kayak namanya, terus dia berasal dari mana, kota mana, biasa biar grup tuh rame dulu kan. Jadi nggak langsung kita nge-share produk, ini produk-produknya, harganya ini. Nah, nggak gitu, kita kasih sharing dulu konten-konten promosi, konten produknya, atau sharing biar lebih kenal lebih dekat dulu. Nah, baru setelah itu, setelah mereka udah dikasih makan lah namanya, baru kita pancing dengan selling, berjualan. Ya, mulai dari share katalog produk, share harga. Karena setelah udah kenal nih, Fire Shop siapa sih? Atau all shop ibu-ibu tuh ini loh gitu. Aku tuh ini. Nah, setelah mereka kenal, mereka tahu, setelah diberi sharing itu, diberi makan itu, baru kita pancing mereka untuk mulai jualan produk yang kita jual. Nah, pencatatan database ini. Nah, kalau di Fire Shop, kita punya form pencatatan list baru ini. Ini nanti boleh, kalau itu nanti aku share di grup ruang belajar ya. Jadi itu salah satu form yang penting loh. Kenapa sih? Karena jangan pernah nyepelein setiap database atau leads yang masuk ke kita. Misalkan dari WA. Walaupun cuma nanya-nanya, belum closing, nggak apa-apa. Tapi itu kita udah dapat database loh, Ibu. Kita udah dapat nomor HP-nya masuk ke WA kita, atau kalau di Instagram misalkan cuma nge-DM, atau di Facebook misalkan cuma nge-message doang, nanya harga berapa Mbak, atau pas banget masuk ke WA nanya produk ini tapi habis, nggak kedapetan, tapi kan dia udah masuk tuh ke WA kita udah tahu nomor HP-nya. Nah, itu yang menjadi database, perlu dicatat sebelum kita nolak mentah-mentah karena barangnya udah nggak ada di kita. Tanya dulu namanya, terus dari mana, terus traffic sosmed, itu dia tahu kita dari mana masuknya. Biasanya kan dia suka ngasih gambar ya, kalau yang ngasih gambar biasanya ada, misalnya dari Instagram, Mbak mau produk ini. Nah, biasanya kan gitu ada tuh. Nah, itu berarti dari Instagram bisa ditulis. Nah, kalau uraian isi chat, ini bisa ditulis kesimpulan dari dia isi chat apa, entah dia nyari barang Kakak Dede atau nyari barang Vito. Nah, itu bisa diisi di uraian isi chat. Nah, target market bisa jadi yang masuk ke WA ibu-ibu semua, leads yang masuk itu bisa jadi ecer ataupun grosir kan ya. Kalau itu mungkin grosir per 3 atau per 6 visit. Ada juga yang mungkin nyari ecer atau end user ya, yang dipakai sendiri. Nah, itu masukin ke dalam kategori target marketnya apa, entah ecer, apakah grosir gitu misalkan. Nah, keterangan closing atau tidak, ya atau tidak, bisa diisi ya atau tidak. Kalau ya berarti closing, kalau tidak berarti tidak closing, belum closing. Nah, ini data ini kalau emang nanti dipakai benar-benar, nanti bakalan terpakai banget Bu Ibu. Apalagi kalau lagi masa-masa sepi. Nah, dari list yang udah masuk, dari database yang udah kita punya, kita bisa menghangatkan kembali si list yang udah masuk ini. Entah dia sudah closing ataupun belum closing, kita bisa nanti di CRM lagi. Nah, itu makanya list building dan CRM ini berdampingan
Karena emang setelah list masuk, setelah database kita rapi, selanjutnya yang kita lakukan yaitu CRM, merawat setiap leads yang udah masuk ke kita, baik closing maupun tidak. Nah, ini salah satu tips ya dari kita, mungkin udah banyak juga yang pakai. Jadi jangan lupa setiap ada list yang udah masuk, jangan sampai itu hilang gitu aja chatnya. Kan tadi kita harus udah tahu kan, udah nanyain namanya, dari mana kotanya, terus ternyata targetnya ecer, atau dia ternyata grosir, mau join reseller. Jangan lupa selaraskan semua nama kontak customer. Kalau di VRS contohnya ya, kita kategori customer, nama, dan juga kota. Nah, contoh dia itu leads ecer. Berarti depannya ecer, terus nama dan asal kotanya. Contohnya ecer, Maya, Bekasi. Nah, ini bisa disesuaikan nih dengan konsep all shop ibu-ibu semua biasanya seperti apa. Atau mungkin reseller, Maya, Bekasi, atau punya kode khusus sesuai all shop-nya. Misalkan singkatan nama all shop bisa. Nah, kayak VRS sendiri juga kadang kalau leads yang masuk terus closing, kita berarti beranggapnya dia market kita, reseller, jadi biasanya ditambah VRS di depan nama kontaknya. Ya, VRS Maya Bekasi. Dia langsung masuk grup. Nah, itu penting banget ya, selaraskan nama kontak customer. Karena buat memudahkan proses CRM. Baik, setelah list masuk, proses CRM. Karena nantinya akan beda penanganan antara lead ecer dan juga list grosir dalam maintenance si mitra ini. Atau saat dia udah closing ataupun belum, bakal beda nanti cara penawarannya ketika CRM. Habis. Nah, itu sedikit materi tentang list building. Ada quotes yang dibutuhkan dalam memulai bisnis sebenarnya sederhana banget, cuma 3. Yang pertama yaitu product knowledge. Kita harus tahu banget produk atau jasa kita tuh lebih baik dari siapapun, Ibu. Kita harus bisa ngasih tahu ke orang-orang nilai lebih dari produk atau jasa yang kita punya. Dari all shop kita, apa kelebihannya daripada yang lain. Nah, selanjutnya, kenali pelanggan. CRM ini, proses CRM, saling terus interaksi sama reseller. Jadi nggak cuma proses jual beli aja, tapi ada interaksi lebih dalamnya, yaitu saling kenal. Selanjutnya, miliki hasrat membara untuk sukses. Kalau 2 hal tadi udah, tapi kitanya males-malesan, gak punya semangat buat fight, sama-sama struggle di setiap situasi, pasti bakalan ada keputusnya nanti di proses bisnis tersebut. Nah, oke, list building udah beres. Halo Mbak Titian sama Mbak Zika ya, baru gabung. Ada yang mau ditanyain tentang leads building sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Di materi ini sebenarnya berkelanjutan dari materi leads building ya untuk CRM ini, berkesinambungan dari materi satu ke materi yang lain.
Ini kita lanjut ke CRM. Nah, pertama pasti Bibu pada nanya nggak sih, untuk CRM apa sih kok kayaknya penting banget untuk di bisnis online shop kayak kita ini. Nah, CRM ini itu adalah kegiatan manajemen pengelolaan hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Jadi tujuannya apa sih CRM ini? Tujuannya itu memelihara dan membangun hubungan baik antara pelanggan dan perusahaan. Jadi CRM ini tuh bisa misal ibu-ibu nih punya customer yang udah lama nih nggak order tapi udah pernah order. Nah, ibu-ibu bisa nih CRM-in lagi. Awalnya tanya dulu, tanya kabar gimana nantinya itu akan berlanjut. Nah, di situ nanti bisa nih ngasih penawaran produk kita. Jadi CRM ini tuh banyak banget manfaatnya untuk online shop kita. Nah, lanjutnya, ini ada manfaat CRM. Ini ada 4, dan ini benar-benar memang bermanfaat banget untuk online shop kita nih bagian CRM. Nah, CRM ini ada 4. Pertama itu data pelanggan terkelola dengan baik. Nah, pastinya untuk kayak customer yang memang sekali 2 kali order, pasti kita nanyain alamat, nomor HP. Nah, itu data itu penting banget untuk kita simpan. Kayak tadi di list building itu, format leads-nya itu ada. Jadi, suatu ketika kita mau nih CRM ke data kita udah punya data nih, 100 data. Nah, kita mau menghangatkan data itu lagi, nah kita udah punya nih datanya, udah lengkap. Nah, kita tinggal CRM lagi, tinggal eksekusinya lagi. Jadi di CRM itu data pelanggan tuh paling penting. Kedua, membuat laporan penjualan lebih mudah. Nah, di sini untuk laporan penjualan, di Virus kita punya ada laporan CRM. Kayaknya kita udah pernah share untuk sekilas untuk laporannya, untuk penjualannya. Jadi ketika kita mau nge-up nih untuk produk apa, kita harus CRM kan. Nah, di CRM ini kita harus punya laporannya nih. Kita mau CRM ke siapa aja, apa sih yang kita CRM-in, dan gimana interaksi antara kita dan pelanggan setelah CRM. Nah, di situ ada closing atau tidak closingnya. Nah, itu bisa banget membantu di laporan penjualan kita. Jadi kita ketahuan nih, dari CRM ini tuh mana sih hasilnya. Nah, itu. Yang ketiga ada mampu memprediksi performa penjualan. Nah, sangkut pautnya sama juga dari laporan. Jadi ketika kita mau fokus nih CRM ke market kita, misal ke Ecer. Nah, kita punya database itu lebih dari 1.000, misal 1.000 itu. Nah, kita mau CRM-in satu-satu, udah selesai semua. Nah, dari 1.000 itu ternyata yang bales dan yang berminat untuk misal kita produk kita tuh 500. Jadi kan kelihatan nih untuk penjualan kita, dari minggu ini ternyata kita bisa masuk nih 500 leads ke kita. Orderannya bisa masuk 500. Jadi kita kelihatan performa penjualannya meningkat atau enggak dari hasil CRM ini. Nah, yang keempat, terciptanya hubungan baik antar perusahaan dengan pelanggan. Jadi hubungan baik antara online shop atau kita sebagai perusahaan dengan pelanggan itu wajib banget. Karena misal kita udah lama nih ya, nggak chattingan ataupun udah lama nggak ada chat gitu. Terus tiba-tiba kita CRM-in ke dia. Awalnya tanya kabar dulu, akhirnya dia
mulai lama-kelamaan, oh nanti kita bisa si customer ini bisa lihat lagi kita, misal dia mau nyari barang, ternyata di kita tuh ada, ya udah si customer bisa langsung tanya ke kita. Nah, jadi hubungan baik antar pelanggan itu harus benar-benar dijaga, baik itu yang udah lama ataupun untuk pelanggan baru ya. Jadi hubungan itu yang paling penting, gitu Ibu-Ibu. Nah, ini lanjut ada tahapan CRM. Tahapan CRM ini itu ada 3, ada delay, adjust, sama ada attract. Nah, ini ada 3 tahapan, kita bahas satu-satu ya dari delay-nya dulu. Delay ini itu di sini intinya membahagiakan konsumen. Membahagiakan gimana nih, Mbak? Apakah kita harus kasih hadiah? Nah, kalau membahagiakan konsumen ini paling mudah karena kita cukup memberikan pelayanan yang baik. Untuk customer, misal kita untuk customer baru, kita layani dengan baik, kita fast respon, pasti customer juga akan balik kita tuh pasti baik. Jadi ketika misal ada customer baru, kita slow respon, dia chat jam berapa, kita balasnya jam berapa, pasti customer juga, lama di all shop ini, aku mending pindah cari all shop lain. Jadi membahagiakan customer itu mudah banget Ibu-Ibu. Mbak Pita, Kita suaraku masuk memberi nggak di situ? pelayanan yang paling baik dari kita. Dari fast respon, terus ketika customer tanya barang apa, kita juga harus langsung jawab. Terus misal untuk customer yang memang sudah pernah order di kita, misal dia nanya, Mbak minta resinya, oh iya sebentar ya Mbak kita kasih resinya. Itu salah satu cara membahagiakan customer. Nah, kita lanjut ke engage. Ini itu membangun interaksi dengan konsumen secara berkesinambungan. Artinya, komunikasi dalam grup tetap terjaga, bukan hanya produk aja. Tadi udah disinggung sama Mbak April. Jadi kita misal punya grup nih, punya grup banyak. Tapi kita cuman hanya share PO nih, share terus aja. Tapi kita nggak ada interaksinya nih sama mitra kita atau customer kita. Jadi sebisa mungkin ketika grup lagi rame, kita membangun komunikasi antara customer kita. Jadi di grup itu nggak hanya cuman share PO doang nih, banyak banget share PO-nya. Tapi nggak ada kayak sapa atau apa gitu. Jadi pelanggan nggak merasa, ini cuman grup jualan aja, nggak ada untuk sharing-sharingnya. Padahal penting banget untuk menjalin komunikasi di grup itu. Jadi nggak seperti grup satu arah, hanya kita sebagai online yang nge-share aja, tapi kita ada timbal baliknya juga. Gitu. Nah, lanjutnya ada attract. Attract ini kita memberi penawaran spesial, hot button, supaya ada interaksi atau transaksi. Contohnya, kayak sekarang VRS membuat Zoom untuk agen. Ini sebuah penawaran yang spesial dari VRS untuk agen-agen kita yang ikut. Jadi, memberikan suatu yang spesial yang belum ada dari yang lainnya. Kayak misal dari VRS, untuk minggu ini kita ada untuk promo
spesial Agustus, ada potongan ongkir. Nah, itu adalah promo-promo yang spesial untuk mitra kita dan hanya di Virus. Seperti voucher untuk klaim pengiriman. Ini kan spesial banget dari Virus, hanya di bulan Agustus. Nah, itu yang spesialnya. Nah, selanjutnya ada ground fruit. Jadi, suatu kondisi di mana kita tidak bisa dikendalikan. Nah, di sini contohnya dari fotonya itu buah yang udah jatuh dan kita nggak tahu nih buah ini jatuhnya kapan atau jatuhnya karena apa. Nah, contohnya, misal produk di awal COVID, produk masker di awal COVID. Nah, ini tuh laku banget di awal-awal COVID tuh hampir orang-orang semua cari. Tapi di suatu saat, produk ini karena udah banyak yang cari dan di tahun ini, di awal-awal tahun itu banyak banget nih yang nyari untuk produk-produk masker. Hampir orang-orang berburu masker. Masker ini limited, jadi orang harus berburu. Tapi untuk sekarang, karena banyak banget yang udah produksi masker, akhirnya jadinya ya udah biasa aja. Kita cari dimanapun pun ada yang jual. Jadi momennya tuh udah lewat kalau untuk produk masker misal gitu. Nah, terus apa sih yang kita lakukan untuk mengatasi grow fruit ini? Nah, kita fokus ke delight, attach, sama ke attract-nya untuk perputaran roda kita di online shop ini. Jadi ketika kita udah grow fruit, jadi kita langsung fokus lagi ke delight, attach, sama ke attract-nya. Gitu. Nah, kita lanjut ke sesuaikan kondisi bisnis. Ini ada 2, jika bisnis sudah berjalan sama jika bisnis baru mulai. Untuk bisnis yang sudah berjalan, biasanya sudah mempunyai pelanggan. Jika punya database, bisa kita maksimalkan di attach dan di delight. Nah, kalau yang baru mulai jualan, belum punya database, belum punya pelanggan, kita bisa mulai ke attract. Langsung terlebih dahulu untuk mencari pelanggan baru. Nah, di bisnis berjualan ini, misal kayak Virus tuh udah punya pelanggan, udah punya database-nya. Jadi, Virus akan memaksimalkan di attach dan di delight-nya. Di delight, kita ngasih kebahagiaan untuk customer, fast response, terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk mitra kita, dan untuk agent-nya menjaga interaksi dengan konsumen. Seperti kita ada share konten. Nah, itu juga termasuk ke agent. Nah, kalau bisnisnya baru mulai mau jualan, belum ada database, kita lebih fokus ke attract-nya. Mencari konsumen dan meningkatkan kualitas treatment tertentu untuk konsumen menjadi makin besar. Jadi menarik konsumen lebih banyak untuk masuk ke kolam kita, sesuai tadi yang ada di list building. Jadi kita siapin kolamnya, nah kita tinggal attract nih, menarik konsumen untuk masuk ke kolam yang udah kita sediain. Gitu. Selanjutnya ada
contoh interaksi yang bisa dilakukan di CRM. Ini ada 5. Yang satu minta saran dan masukan. Ini lebih ke mungkin untuk produk, testimoni produk dari customer. Ini misal awalnya baru order, terus kita setelah order kita minta sarannya untuk produk kita, terus masukan untuk bisa dari pelayanan kita. Nah, ini bisa untuk contoh CRM-nya. Yang kedua itu ada membalas story WhatsApp. Nah, misal ada customer kita bikin story untuk misal sapaan pagi. Nah, kita balas. Misal sapaan dia menyapa, selamat pagi Ibu-Ibu, selamat beraktivitas. Nah, kita bisa balas, iya, memberi semangat lagi, balik semangat lagi, juga bisa. Nah, itu contoh dari CRM. Nah, ada komen di media sosial pelanggan. Media sosial ini kan banyak ya. Misal kita mau contoh di IG. Nah, kita kan punya database-nya nih dari pelanggan kita. Nah, coba kita ngecek di Instagram-nya dia. Nah, dia lagi posting apa nih? Misal posting untuk produk apa. Nah, kita bisa komen, misal semangat jualannya biar tambah lancar rezekinya atau apa gitu. Ini bisa untuk contoh CRM-nya. Yang selanjutnya itu ada share konten edukasi. Nah, ini yang biasa VRS lakukan ya setiap pagi. Pasti kita ada share untuk konten-konten produk edukasi. Jadi bisa dipakai untuk mitra kita untuk sama-sama di-share juga. Jadi nggak harus melulu produk, tapi bisa di-share, diselingi untuk konten edukasinya. Nah, yang terakhir, izin dulu sebelum promosi produk. Nah, izin ini tuh penting banget ya. Misal kita udah menghangatkan leads yang lama. Nah, kita mau CRM untuk produk kita. Misal kita mau CRM untuk produk yang lagi PO. Nah, kita harus minta izin dulu nih sama si pelanggannya atau customer-nya. Mbak, apa boleh kita share produk yang lagi open PO, siapa tahu berminat. Nah, izin ini tuh penting. Kadang ada orang yang nggak mau untuk misal share by Japri, maunya ke tele atau langsung dia yang ngecek sendiri. Nah, ini izinnya tuh penting banget di CRM ini. Tuh, kita lanjut. Nah, udah selesai. Dan ini ada quote-nya, untuk memberi pelayanan yang nyata, Anda harus menambah sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Jadi, pelayanan nyatanya untuk mendapatkan sesuatu yang nggak dibeli dari itu ya ketulusan kita, nggak hanya cuma jualan, tapi kita memberikan nyata dari kayak fast respon ataupun kita memberikan keuntungan yang nyata. Misal kita memberi fasilitas untuk konten quote, itu kan sangat membantu untuk pelanggan-pelanggan kita dalam berjualan ya. Nah, itu materi CRM kali ini. Halo, suaraku masuk nggak di situ? Masuk. Masuk, oke. Mungkin ada yang mau Berisik nggak ditanya. suaranya? Suaranya berisik nggak di situ? Enggak. Oh, enggak, oke. Coba tadi itu apa ya? Dikembaliin lagi deh tadi yang bagian CRM itu. Tadi aku sempat nge-share lingkaran ya ke si April. Tolong ditampilin dong ke sini.
Lingkaran. Tadi aku minta April nampil ada lingkaran tuh. Tolong ditampilin di sini. Halo? Oke. Kayaknya itu masih di spotlight di video kamu, Devita. Halo, suaraku udah masuk ya? Udah. Udah masuk ya. Oke. Teman-teman lihat sama-sama di sini. Itu di tengah-tengahnya itu ada tulisan growth, ada attract, ada delight, ada engage. Oke. Jadi growth itu sebenarnya adalah konsumen kita bertumbuh gitu ya. Nah, ini tuh ada hubungan sama yang tadi yang udah disampaikan sama Vita. Di mana titik berada itu adalah bagaimana kita bisa bertumbuh, database konsumen kita bisa bertumbuh. Jadi tidak hanya berfokus pada pelanggan baru, juga kita berfokus pada pelanggan lama. Nah, posisi attract itu kan menarik kan gitu. Kita mengikat sesuatu, itu posisinya kita attraction. Kita tolong yang belum di-mute, tolong di-mutein dulu dong. Oke, jadi attract itu adalah bagian di mana kita memikat, kita membuat sebuah mentreatment orang supaya tertarik sama penawaran kita, mengikatnya, datangnya bagaimana. Terus kita setelah dia datang, terus kita lakukan perawatan atau treatment supaya dia terikat sama kita gitu. Itu di engage ya. Jadi, ini kalau bahasa Indonesianya attract itu pikat. Memikat orang itu bagaimana supaya dia tertarik sama kita. Itu caranya adalah attract, memikat. Lalu kalau sudah dia terpikat sama kita atau dia tertarik sama kita, lalu kita ikat dia atau kita engage. Lakukan sebaik-baiknya engage itu interaksi. Jadi terjadi ikatan antara kita dan konsumen. Jadi nggak hanya sekedar jual beli. Jadi setelah kita pikat, lalu kita ikat, nah terakhir itu baru kita melakukan penjualan sama dia gitu. Penjualan tapi yang penjualan ke dia. Penjualan ke dianya itu baru nanti di akhirnya. Nanti di like itu penjualan dengan bahagia. Kenapa penjualan dengan bahagia? Karena memang semua orang pasti pengennya ya terjadi transaksi dan mereka bahagia gitu. Jangan sampai terjadi transaksi mereka nggak bahagia. Makanya utamanya kalau di Fire Shop itu kalau kita open PO terus ada konsumen ngelis ya dia harus tanggung jawab sama list PO-nya gitu. Kenapa? Ya jangan sampai tiba-tiba dia meninggalkan gitu aja. Kita aja nggak bahagia, dia bahagia kan nggak lucu atau tidak menarik. Jadi konsepnya memang harus sama-sama bahagia di situ. Jadi dari mana Mas mulainya? Ya bisa dari mana aja. Bisa dari delight, engage, attract. Itu dari manapun bisa. Pokoknya kita harus bisa memainkan 3 peran ini. Bisa menarik orang baru atau menarik orang yang sudah lama. Terus kita membuat interaksi di engage, lalu di delight. Delight itu
eksekusi untuk mereka terjadi closing. Bagaimana caranya ya? Terjadi closing itu harus bahagia. Makanya dalam pohon itu tadi yang paling atas itu attract, yang paling berat karena kan attract itu kan dia bukan hanya konsumen lama, dia mencari juga konsumen baru di attract itu. Nah kalau engage kan artinya orang sudah datang. Bahkan itu ditulis bahwa pelanggan itu bukan hanya sudah beli sama kita, orang-orang yang udah chatting sama kita itu juga termasuk pelanggan. Ya jadi kita jangan terpaku bahwa pelanggan itu hanya orang yang sudah pernah beli. Yang belum pernah beli itu juga kita namakan pelanggan. Nah itu sih pengantar dari saya tentang di grow marketing ini. Ya kita harus memperhatikan 3 poin ini. Attract itu artinya kita membuat sebuah penawaran yang memang menarik. Attract itu kan atraktif, menarik kan gitu. Kalau nggak menarik ya nggak usah kita buat penawaran. Engagement itu artinya kita membuat keterikatan terhadap pelanggan kita, terhadap orang-orang yang berinteraksi sama kita. Membuat keterkaitan itu bagaimana? Apakah hanya kita kasih promosi? Ya belum tentu juga. Gitu. Terus yang terakhir ada delight. Delight itu ya memberikan sebuah kebahagiaan, closingan tapi dengan cara yang menyenangkan gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau nanya. Saya sambil jalan nih ke mobil. Oke, hai semuanya. Kok dikit hari ini? Sudah mulai menurunkah semangat belajarnya? Semoga tetap on fire ya. Aku baru banget sampai rumah. Ya, kita buka sesi pertanyaan ya Mbak Vita ya. Silakan yang mau bertanya. Boleh raise hand. Langsung utarakan atau mau di chat boleh. Tapi lebih sedang langsung ngomong aja ya, biar ada interaksi ya. Yuk yang mau tanya, ini ada Mbak Ani, Mbak Gustari, Mbak Zika, Mbak Yuli, Mbak Indri, Mbak Titian. Yuk. Nah, dari paparan Mbak April, Mbak Vita, Bapak Reza, teman-teman bisa menelaah lagi nih ya, menelaah lagi all shop-nya masing-masing. Sudahkah saya menerapkan CRM selama ini ke customer saya gitu kan? Terus apa jawabannya? Oh sudah Mbak Tidak. Lutfi. Alhamdulillah. Nah kalau yang belum, oh belum. Apa yang harus aku lakukan habis ini, ya kan? Berarti langsung masuk to do list ya. Habis ini mau ngapain? Banyak banget PR-nya. Pelan-pelan aja Mbak. Saran aku kalau memang belum melakukan CRM sesuai paparan dari Mbak April, siapkan dulu list building-nya ya. Jadi dirapikan dulu. Karena kalau belum ada list building, masih ngaco, masih ngacak-ngacak, bahkan penamaan customer-nya juga belum rapi, itu nanti akan bingung karena CRM itu menyesuaikan dengan kategori dari customer teman-teman semua. Ya, seperti yang tadi Mbak April share terkait pemetaan 3 karakter manusia ya. Itu nanti teman-teman akan telaah untuk ke dalam tiga karakter customer. Aku tadi menambahkan kategori. Jadi ada reseller, ada ecer. Kenapa? Karena yang lagi aku sampaikan ini level agen. Dan aku yakin level agen ini nggak langsung end user aja, tapi pasti punya reseller. Benar ya? Nah, oleh karena itu kita harus punya 2 pemetaan. Kenapa? Fungsinya dari pemetaan tersebut, teman-teman bisa tarik lagi untuk action pada saat CRM. Gitu ya. Karena akan berbeda. CRM ke target market ecer sama reseller, marketer, agen, gitu ya. Jadi itu beda CRM-nya beda gitu ya. Karena pola pikir mereka, mindset mereka juga berbeda gitu ya.
Nah, CRM-nya pun menyesuaikan lagi dengan karakter mereka masing-masing gitu ya. Nah, Virus sendiri masih sangat perlu belajar banyak ya. Jadi yang kami sampaikan hari ini ya memang sedang kami proses perbaikannya terus-menerus gitu ya. Gitu ya. Karena memang tahun ini kita perbaikan banget di CRM gitu ya. Masih terus perbaikan list building-nya gitu ya. Itu kalau Virus karena nggak ecer, kita punya pemetaan reseller, grosir sama agen gitu ya. Agen pun kami pilih lagi gitu ya. Lihatnya dari mana Mbak Luki? Dari riset yang Google Form kemarin disebar gitu ya. Ecer pun kami punya listnya gitu ya. Teman-teman asal tahu ya, pada saat bulan Januari kemarin sampai Mei menjelang Lebaran, total masuk leads ke Virus itu 600 kontak. Organik tanpa ads. Organik tanpa ads ya. Dari semua Instagram Virus. Dan ternyata setelah dipeta sama Mbak April, 500 lead ecer. 50 leads itu grosir partai. Ya. Artinya apa coba? Artinya market baju anak sangat-sangat luas ya. Jadi bukan salah produknya, bukan salah harganya, tapi salah sistem di kita, shop kita. Sudahkah perbaikan? Sudahkah ownernya belajar lebih banyak lagi? Sudahkah ownernya upgrade skill lagi? Sudahkah adminnya diajari lagi? Gimana cara CRM? Gimana cara melayani customer dengan baik gitu ya? Itu menjadi PR bersama, menjadi koreksi juga buat Virus dan menjadi perbaikan juga untuk tim Virus gitu ya teman-teman ya. Itu benar-benar riset nyata banget gitu ya dari kami gitu ya. 500 kontak itu waktu kemarin karena kami tidak terima ecer itu kami udah sebar semua ke agen tergantung kota pada saat mereka bertanya gitu ya. Dan kami cek lagi juga agen tersebut ngelis nggak barang PO yang mereka tanyakan gitu ya. Jadi mulai sekarang sebagai owner perbaiki dulu nih, barangku banyak ya, numpuk Mbak Luki, apa yang salah ya? Coba cek lagi. Nggak ada yang salah, Mak. Marketnya udah banyak ya. Banyak sekali market baju anak itu bagus banget gitu ya. Produknya nggak salah gitu ya. Jadi yang harus diperbaiki ya strategi marketing, list building kita, CRM kita gitu ya. Pelan-pelan aja, berproses aja gitu ya. Ini masih berketerkaitan dengan materi yang harus selasa aku sampaikan dari strategi marketing ya. Ini salah satunya ya, ini efeknya ya, efeknya itu CRM. CRM itu bisa untuk customer yang belum closing maupun CRM untuk customer yang sudah closing atau customer yang memang benar-benar loyal di shop teman-teman semua. Gitu. Ya, habis ini mulai ya memetakan leads-nya, list building-nya, dan mulai dibuat to-do list ya, buat form Excel dan teman-teman buat kolom checklist. Targetkan satu hari berapa list building yang harus teman-teman CRM. Setelah teman-teman kategorikan lagi mana market ecer, mana market grosir. Gitu ya. Nah, kalau yang belum punya admin berarti teman-teman harus disiplin terhadap diri sendiri gitu ya. Ya, harus fokus ya untuk menghabiskan barang gitu ya. Kalau yang sudah punya admin, instruksikan ke adminnya, arahkan adminnya, ajarin adminnya. Ya. Atau dibantu adminnya. Kalau misalnya adminnya baru satu tapi pengen cepat selesai. Ayo, terjun langsung ownernya gitu ya. Nggak perlu aku bisa nggak ya coba dulu, nanti setelah udah coba kita bisa evaluasi ya, bisa evaluasi, oh ini kurang ini kurang itu gitu. Tenang aja, jadi nggak perlu harus nunggu sempurna dulu baru kita praktek, nanti nggak jalan-jalan mobilnya ya kan. Nah kita harus jalan terus ya. Nanti di pertengahan jalan ada salah, ada kurang, kita perbaiki kurangnya. Oh, ada lebihnya, itu yang dipertahankan. Gitu. Ayo, nanya dong. Masa nggak nanya sih? Apa udah ngerti semua? Apa pusing? Ini antara diam nih jadi bingung nih. Yuk, nanya yuk.
Nah, kalau untuk customer tadi itu kan lebih kepada customer online ya. Sebenarnya kalau customer offline, biasanya kan kalau di daerah-daerah itu lebih banyak customer offline ya. Kayak di Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Sumatera itu rata-rata biasanya fokus di offline ya. Itu sama kan seperti yang kemarin aku sampaikan juga pada saat strategi marketing gitu ya. Kalau offline itu kan teman-teman punya kontaknya, di situ bisa di WA gitu ya, bisa pendekatan gitu. Kalau bazar justru enak pada saat ketemu lagi langsung tanya aja risetnya sambil ngobrol-ngobrol. Biasa lah ya, kalau ibu-ibu biasa lebih nyambung gitu ya, langsung ketemu gitu ya. Banyak yang diomongin gitu ya. Hanya satu yang dijawab 10, jadi banyak gitu ya. Cuma memang kalau offline, teman-teman tipe orang yang tidak suka dengan keramaian atau tidak suka dengan kritik langsung, itu biasanya sangat-sangat merasa tertekan ya, atau tipe yang introvert itu merasa sangat kesulitan. Tapi jadikan itu sebagai challenge untuk teman-teman gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau orang yang suka ngobrol, ekstrovert, senang berbicara depan umum, itu welcome banget gitu ya. Itu wajar, kita punya kekurangan dan kelebihan, tapi sebisa mungkin gimana sih kita bisa menutupi kekurangan kita dan menonjolkan kelebihan kita gitu. Kebetulan kalau Faira sendiri aku tuh memulai dari bazar offline justru, baru ke online ya, bazar offline. Jadi tahulah tuh ya karakter-karakter offline itu gitu ya, lebih ngena banget kalau offline itu ya, kudu banyak-banyak sabar. Ya, ini ada chat siapa nih? Oh, Mbak Indri. Udah on kan ya Mbak ya, wifi-nya ya? Udah masih gangguan nggak? Harus pintar berkata-kata, iya betul. Belajar personal branding ya, belajar ngomong seperti yang kemarin aku sampaikan. Yuk kita latihan tiap hari ya, artikulasinya diperbaiki ya, pede, ngaca di depan kaca. A, I, U, E, O. Ya, senam mulut. Terus oh ya alhamdulillah udah bisa ya. Mbak Zika. Kayaknya dari reseller dulu Mbak, boleh. Ya, biar nggak pusing. Yang Mbak Zika nyaman aja dulu. Ya, kalau Mbak Zika nggak happy, goalnya nggak dapet. Oke, tapi bukan berarti santai tapi tidak tertarget. Tetap harus ada goalnya. Tapi pada intinya bisnis kita jalani, kita harus happy. Karena ketika kita happy, apapun masalah yang ada, kita akan tetap bertahan, tetap mencari solusinya, dan ide-ide kreatif itu pasti akan muncul terus gitu. Tapi kalau kita terpaksa, itu yang membuat kita cepat down. Ada lagi yang mau bertanya, ini kalau sore kenapa dikit ya? Apa lebih senang malam ya? Kalau malam nanti kemalaman, terbangunnya kesiangan lagi. Saya materinya padat banget ya, banyak. Ini materi sesi terakhir di strategi marketing ya, April ya? Terakhir ya? Ya, kita akan lanjut di minggu depan ya. Minggu depan itu materi terakhir tentang SDM operasional. Nanti kita buat lagi poin-poinnya, harus dibuat berapa sesi ya, nanti dipetakan kembali. Minggu depan selesailah sudah rangkaian materi, kita langsung masuk ke Zoom private. Aku harap teman-teman tetap semangatnya on fire terus sampai program belajar ini berakhir di Desember, dan di awal tahun semangatnya makin membara ya, closingnya banyak ya. Jadi kita bisa scale up bersama, bisa sama-sama tumbuh dan sukses. Gimana, ada yang bertanya nih Mbak Gustari? Mbak Titian masih pada on nggak ya? Oke, Mbak Nina, bisa Mbak? Di upload dulu sama Mbak April di YouTube ya, nanti di share linknya di grup.
Oke, aku jawab pertanyaan Mbak Zika. Nanya Mbak, kalau strategi marketing di sekolah anak gimana cara pendekatannya? Riset dulu. Harga jualnya cocok nggak di sekolah anak Mbak Zika? Kalau pengalaman aku di sekolah Kirana, kalau aku jual harga standar nih, standar dalam arti harga jual ecer seperti ecer yang aku share ke teman-teman gitu ya, itu nggak laku, Mak. Karena di sekolah Kirana, harga segitu masih terlihat murah. Malah seakan-akan mereka nggak percaya kenapa murah. Ketika harganya aku 2 kali lipetin, atau aku naikin lagi gitu ya, baru laku. Aku pernah nyoba iseng nih ya, tahun 2020 ya, apa 2019 gitu ya. Aku jual kaos 17 Agustus itu loh ya, yang tema 17 Agustus dulu ya. Kalau nggak salah brandnya Beagle ya. Itu harga normalnya 60 kalau nggak salah tuh ya, 60 atau 65 gitu ya. Aku jual 100 itu rebutan. Ya, iseng aku tuh satu seri aku jual dan itu laku. Karena kenapa aku tahu pas aku riset itu aku ikut bazar di sekolah. Ketika ikut bazar aku kan harga jualnya sama aja gitu ya, nyoba ya. Ternyata kok closingnya dikit. Aku coba kulik-kulik lagi, oh ternyata tipe customer-nya seperti ini, harus dijual mahal. Bahkan ingat nggak teman-teman kaos yang apa tuh usap-usap itu loh, yang lagi in banget tuh dulu tuh ya, usap-usap itu harganya berapa sih paling ecernya? 50 ya, kalau nggak salah ya. Itu sama Kirana jual 100.000. Ya, jadi kenali dulu customer teman-teman semua ya, marketnya itu gitu. Aku tuh kemarin memang beneran iseng aja waktu jual kaos itu, aku sengaja satu seri deh aku lepas open PO gitu ya, jual ecer ke teman sekolah itu aja gitu. Alhamdulillah tuh ya, aku jadi untung banyak. Happy banget. Terus aku bilang gini, waduh berarti teman-teman agen ini sebenarnya kalau tahu strateginya bisa cepet kaya. Ya, jadi teman-teman harus kulik dulu strategi marketing yang tepat seperti apa. Bukan berarti jual murah itu laku banyak, percaya deh. Ya, orang kaos usap aja dijual 100.000 masih murah bilangnya. Marketingnya sih Kirana. Iya, Kirana pakai baju itu. Terus neneknya, Kirana baju kamu bagus banget. Iya, ini jualanan ibu aku. Aku mau minta beli mami aku nanti di mall. Ngapain ke mall? Beli aja sama ibu aku kan jualan. Ya. Terus malam-malam maminya WA lah. Ternyata Kirana sudah melepas harga 100.000. Pada saat itu Kirana belum tahu harga. Jadi aku untung banyak. Gitu ya, jadi pahami dulu Mbak Zika ya, mindsetnya jangan berpikir wah apa aku harus murahin aja, belum tentu. Aku jual mahal itu aku lebihin apa, aku pakai paper bag aja bukan plastik. Aku beliin paper bag. Iya, aku anterin deh, titipin mbaknya Kirana tuh buat naruh ke sekolah. Itu dong layanannya, karena biasanya kalau marketnya menengah ke atas mereka melihat packaging ya, pelayanan itu nomor 1, harga tuh nomor sekian, gitu. Tapi kalau mau jual harga murah, mungkin nggak pakai plastik paper clip juga mereka oke kayaknya ya. Kalau mau harga murah yang di bazar-bazar itu ya pas harga murah ya. Nah itu jadi riset dulu Mbak Zika gitu ya, riset dulu masuknya di level mana gitu. Nanti kalau biasanya di sekolah itu ada grup khusus jualan, Mbak, dari satu angkatan itu. Kalau di sekolah Kirana ada tuh. Oh. Segala jual makanan ada, macem deh. Kalau kalap mah jajan mulu tiap hari. Tapi malah senangnya kalau pas lebaran tuh bisa banget gitu. Kalau aku sih jualnya iseng-iseng aja, gitu jualnya iseng-iseng aja kalau lagi ada yang tanya, ada stok di rumah, kan aku kan jual grocery jadi kalau ada stok ya udah. Gitu. Atau kalau lebaran mau puasa itu, puasa, aku biasanya bawa barang ke kantor aku. Karena biar bagaimanapun ya, aku itu kan mulainya dari bazar offline ya. Waktu aku masih merintis, target market aku yang aku kenal siapa? Orang kantor, ya kan? Jadi biar bagaimanapun mereka membersamai aku ya.
dari aku dulu masih jual ecer offline, bazar, sampai aku sekarang udah segini gitu ya. Jadi kadang mereka masih suka ada permintaan, Mbak Luki kalau puasa buka lapak dong di kantor. Ya udah aku buka gitu. Tapi biasanya kalau di kantor aku buka lapaknya itu aku lihat dulu tanggalnya. Kan tahu ya kalau di kantor tanggal gajian kapan. Apalagi kalau mau lebaran nih tanggal THR kapan keluarnya. Nah, pada saat itu aku buka tuh, mainkan psikologis marketingnya. Ibu-ibu punya duit, nggak mikir panjang, apalagi uang THR. Nggak bakal diutangi, langsung bayar. Semua keponakan dibeliin. Nah, itu aku sudah membuktikan setiap tahun. Ya, jadi bisa dicoba ya cara aku itu. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Nanya lagi. Wah, boleh. Kadang-kadang kan kalau saya ini agak kurang pede buat jual orang terdekat. Karena kadang-kadang tuh kayak misalnya, enggak, bukan diutangin, teman-teman dekat tuh kan kadang-kadang namanya barang ya, kita nggak tahu barang itu, kita udah coba ngambil kualitas yang memang kayak Little A, kayak gitu kan, ngambil kualitas, cuma kadang-kadang kan ada yang, Mbak, kemarin baju aku baru beli loh, ada sobek. Atau misalnya baru dicuci 2 kali, Mbak, kenapa bajunya sobek? Itu langsung bikin jelek. langsung Oh, langsung itu down gitu. disampaikan aja Mbak ke aku, nanti aku bisa narusin ke produsen. Sebenarnya sobek kalau dia belum cuci ya, pas pada saat dia baru beli dari Mbak Zika, belum dibuka tagnya, itu bisa retur kok. Iya, Kalau itu bisa secara retur. Rattle Up kayak gitu ya, itu proses returnya cepet sih ya. Nih ya, mumpung lagi Mbak Zika ngomongin nih, aku jadi inget ya. Mumpung ada teman-teman juga ya. Teman-teman ya, aku sedikit membahas tentang retur ya, kita retur ya. Kemarin banyak testimoni ke Virus itu kan beberapa ada yang tentang retur gitu ya. Ada yang bilang prosesnya lama, ada yang bilang cepat. Nah, lama dan cepat tolak ukurnya bukan di Virus, tapi di pusat ya. Brand itu banyak sekali ya, dengan setiap brand punya rules masing-masing. Kadang aku juga kesel, dilempar sana dilempar sini gitu ya. Tapi untuk brand-brand best brand ya, Insya Allah itu cepat ya. Ya siapa tahu yang kemarin testimoninya kok lama banget, mungkin lagi nggak kebenaran aja, brand yang di returnya itu kurang komunikatif memang di pusatnya gitu ya. Atau yang bilang lagi cepat, ya mungkin kebenaran aja yang di retur lagi brand yang oke, kayak gitu ya Mak ya. Jadi aku berusaha memang semaksimal mungkin. Ketika memang udah nggak ada di jalan buntu ya pastinya aku refund. Dari refund itu pun bukan dari pusat, dari aku sendiri gitu ya, karena biar bagaimanapun aku harus bertanggung jawab karena teman-teman semua belinya di Virus gitu. Ya gitu ya, jadi kalau ada retur atau apa disampaikan aja, jangan sampai customer teman-teman semua merasa kecewa ya. Kita kan sama-sama jualan. Oh, jadi kalau misalnya ternyata teman-teman misalnya udah pakai produk kita gitu ya, udah 1 kali 2 kali pakai, ternyata Mbak ini sobek, kita bisa kasih kompensasi kali lah. Bisa, kamu bisa kasih kompensasi, tapi kamu note ke aku, bisa kirim informasinya ke Mbak Fitri. Nanti aku sampaikan ke pusat. Biasanya kalau yang brand-brand oke, mereka pasti akan kasih kompensasi. Karena itu terkait nama brand mereka. Tapi kalau kita menyikapi kayak gitu, takutnya kan kalau kita langsung sama orang-orang terdekat kan kadang-kadang komplain langsung ngomong gitu ya. Oh enggak, tenang. Padahal kita kan Mbak Zikanya cuma sebagai penjual gitu. Nah, jadi kan kadang-kadang kita nggak ngerti kondisi barang itu pun, anak-anak nggak 100% yang barang beli langsung saya coba, nggak semua gitu lah. Jadi kadang-kadang kan memang yang ada yang 2 kali 3 kali pakai, Mbak ini barangnya ternyata sablonnya lengket, Mbak ini ternyata barangnya ini gitu. Nah, kalau saran aku untuk ecer, kalau dengar cerita dari Mbak Zika, coba sebelum mengirim produk tersebut ke customer ecer, yang pertama yang harus dikasih tahu rules pada saat terima paket. Pastikan unboxing dulu. Ya Mbak Zika harus buat rules retur untuk ecer seperti apa. Yang kedua, Mbak Rizka harus mengedukasi. Ya, sebelum membeli produk Mbak Zika, cara pencucian seperti apa? Ya, itu salah satu cara meminimalisir dan salah satu cara CRM terhadap customer ecer. Cara menyikapinya lagi nanti berusaha tenang,
tetap harus menjaga nama baik all shop yang Bazika dan nama baik brand. Ingat ya teman-teman semua, sekesal-kesalnya kita nggak boleh ngejudge brand tersebut buruk depan customer kita. Oke, ya itu menjadi dapur kita. Ya, jadi cukup sikapi aja dengan, oh iya Mbak, maaf mungkin nggak lolos QC gitu. Nanti saya sampaikan ke produsen ya, mohon maaf kasus ini saya kompensasi ya Mbak. Semoga nggak kapok ya Mbak. Gitu, bisa seperti itu ya. Nggak perlu sampai harus ngejelekin, iya berarti memang kayak begitu, nggak boleh Mak ya. Itu pantang banget. Oke, ya kayak gitu. Mungkin itu sih dari aku tips-tipsnya ya untuk customer HR. Memang kalau online gitu, tapi kalau jual offline kan sebenarnya lebih enak ya. Mereka cek langsung ya. Kebesaran, kekecilan gitu kan. Iya. Nah, itu lebih enak kayak gitu. Memang ada plus minusnya. Lebih nggak retur, cuma itu dia. Iya, betul. Cuman ya berantakan ya, dibuka-bukain. Itu aku sudah merasakan sekali waktu bazar. Bazarnya 3 jam, beresinnya 3 jam juga di rumah. Ya totalnya 6 jam. Dulu sering juga bazar, sekarang nggak lagi. Selama pandemi kan. Tapi kayaknya tahun depan Lebaran oke deh bazar. Aku juga pengen nyobain bazar lagi, kangen. Lumayan kalau bazar. Bazar tuh lumayan banget ya kalau di sini. Di Jakarta itu aku biasanya di Kemang 2 hari aja, terakhir bazar 2019 ya. 2 hari aja itu omset aku bisa 15 juta 2019. Itu barang-barang sisaan ini aja. Grosiran stok di rumah aja. Ya, itu yang jagain siapa? Admin udah pada libur, pegawai pada libur. Orang seminggu sebelum lebaran, karena itu pegawai swasta pada cair ya, THR ya. Udah aja sama suami yang jagain. Lumayan ya profitnya buat mudik. Tapi itu seninya berjualan ya, jadi bisa tahu marketnya, kita bisa tahu, oh daerah sini, lokasi sini sangat konsumtif untuk produk apa ya gitu. Oh iya ya. Berarti Ada bawa lagi? barang pun sesuai dengan ini ya, tempat bazar Itu ya. bisa. Jadi biasanya hari pertama itu gambling. Kalau kita baru pertama kali lokasi di situ. Semua dibawa. Semua dibawa. Selalu berpikir nanti kurang. Oh iya, itu semua ibu-ibu begitu ya. Nah, nanti pada saat hari pertama, nanti baru ketahuan risetnya. Oh ternyata lebih besar, lebih banyak size besarnya. Yaudah besok size besarnya dibanyakin aja. Justru size kecilnya dibawa pulang lagi. Kalau aku besok gitu pada menuhin kan, size besar hajar gitu. Oh ternyata gamis lagi dibutuhin nih. Cek dulu nih gamis ada nggak ya gitu. Biasanya kayak gitu. Nanti di hari kedua, ketiga udah makin lancar. Iya. Biasa bazarnya di ini saya di hari Minggu pagi. Oh CFD ya, iya dulu aku juga sering tuh zaman kayak dulu. Di sini kayak di stadion nanti pagi-pagi. Iya. Hati-hati loh Mbak, bazar CFD apa ya? Jangan sampai lebih banyak jajarnya daripada jualan nih. Itu dia. Pernah juga laku cuma satu kaos kaki doang. Nggak apa-apa Mbak, itu seninya. Pernah juga bawa uang 1 juta 2 juta lumayan. Iya, bener. Kalau lagi hoki ya hoki gitu ya. Kalau aku malah pernah waktu aku hamil Kirana itu uang bazar aku hilang. Tahun 2015 1.500.000 kan gede dulu ya 1.500.000, apalagi aku baru banget merintis ya. Aduh pulang-pulang nangis lagi hamil gede. Itu masih benar-benar baru belajar. Dicopet. Jadi kan itu bazarnya CFD-nya rame. Nah, aku itu kan lagi hamil gede banget tuh. Kan kalau hamil gede kita bawaannya pengen pipis mulu ya. Jadi aku ke toilet terus gitu ya. Nah, yang jagain bazar suami aku. Nah, pas itu kata dia lagi rame banget ya, namanya kita berpengalaman banget deh bazar CFD gitu. Diambil uangnya. Jadi suami aku kayak diajak ngomong gitu, terus ya gitulah dialihkan gitu. Nah, kita baru sadar pas di rumah. Ya, jadi itu pengalaman banget lah ya. Semoga teman-teman tidak merasakannya. Ada lagi yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Ya, segera praktek ya. Yang paling penting praktek. Action. Oke? Ya. Kalau teman-teman ikutin
Kerjain semua materi-materi virus dan langsung action. Cek perubahan 1 bulan. Pasti ada perubahan walau kecil. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan materinya, jangan pernah menyalahkan trainernya, ya. Tapi cross check lagi, apakah saya sudah action gitu ya? Nah, itu ya. Ya teman-teman, aku harap semua materi dari virus teman-teman berusaha untuk action ya, dan disesuaikan semuanya dengan penerapannya dengan workshop masing-masing gitu. Aku langsung tutup aja ya. Ya, sekian dari aku. Terima kasih buat Mbak April, Mbak Vita yang sudah memberi paparan hari ini. Terima kasih buat Bapak Reza. Oh, udah lift kayaknya orangnya. Udah jalan pulang ya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang dari tim Virus. Mohon maaf juga dari saya apabila ada kurang-kurang dalam penyampaian. Ya, semoga kita sukses bersama. Teman-teman semua bisa scale up. Pokoknya aku mau dengar cerita teman-teman semua di tahun depan bahwa Mbak Luki aku sudah ada peningkatan. Aduh, rasanya senang banget. Aku tunggu ya kata-kata itu dari teman-teman semua. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Silakan, Li.